Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam siraman rohani pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara di rumah, untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saatnya sekarang Tuhan. Kami menyediakan hati dan menyediakan telinga kami untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus Engkau yang akan menerjemahkan kebenaran ini lebih lanjut, dan kiranya kebenaran yang jauh daripada sempurna, yang singkat boleh hamba sampaikan, boleh jadi berkat bagi kami semua siang hari ini. Kami percaya hidup kami boleh berjalan karena ada kekuatan yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat satu hal dalam Alkitab kita. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membukanya di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Di depan layar juga sudah tertera. Dikatakan di sana oleh Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang kita alami secara hari-hari kita, dalam kehidupan kita sepanjang hari, secara real dalam hidup kita. Bahwa ada kalanya kita juga akan berbenturan atau kita bertemu dengan persoalan-persoalan ini. Bapak Ibu, dalam judul Decision Making Wise Choice, saya mau kita sama-sama melihat, kalau tadi dalam Yakobus 5 dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu Saudara, tapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, karena hari-hari itu tidak turun hujan untuk sekian waktu yang cukup lama, sehingga kemudian Elia sebagai nabi Tuhan hari itu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun, dan akhirnya Tuhan kabulkan doanya. Tapi kalau kita lihat sampai pada ayat ini, Elia sebenarnya kalau mau dilihat bukanlah Elia yang seperti kita lihat adalah orang yang punya kemampuan yang begitu kuat, punya keyakinan yang begitu teguh bahwa kalau dia berdoa sungguh-sungguh pasti nanti hujan yang diminta itu pasti akan turun, sekalipun untuk saat itu tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita mau mempelajari lebih lanjut sebelum Elia sampai pada yang dikatakan oleh ayat ini, Elia bukanlah Elia yang orangnya punya keyakinan yang kuat. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita mau belajar dari tokoh-tokoh ini, termasuk Elia tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama mengatasi kelemahan dan ketidakmungkinan. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, sebelum Elia kita mau lihat dulu beberapa tokoh gitu ya. Yang pertama Musa. Waktu Musa dipercaya oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa yang besar itu keluar dari Mesir, Musa juga bukan orang yang kita ketahui sebagai pemimpin yang hebat dan luar biasa. Dia juga merasa tidak mampu dan merasa siapalah saya di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Maka kemudian Keluaran 4 ayat 12 berkata begini, ketika Musa merasa tidak mampu akan apa yang harus dikerjakannya untuk sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat, Tuhan bilang begini, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi awalnya juga bukan Musa yang kita tahu sosok yang begitu luar biasa sebagai pemimpin yang hebat, tapi dia juga pernah lahir atau pernah mengalami situasi bahwa dia tidak percaya bahwa dirinya mampu melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab yang hebat. Kemudian orang kedua Daud. Siapa yang tidak kenal Daud dan tahu sejarah hidup Daud? Dia juga anak muda, anak kecil ya, untuk ukuran waktu itu usianya masih belasan dan masih imut-imut, elok parasnya. Dan ketika Nabi Tuhan mencari orang yang pantas untuk bisa memimpin kerajaan ini, memimpin bangsa ini, semua orang atau termasuk ayahnya waktu itu yang didatangin kan yang dikeluarkan juga kakak-kakaknya yang gagah perkasa. Mereka nggak pernah berpikir bahwa yang lagi berternak dengan sekian ekor di padang gurun itu loh yang Tuhan mau.
Karena yang dilihat adalah sosok seorang yang tinggi besar, yang punya perawakan yang gagah dan lain sebagainya, kakak-kakaknya daripada Daud. Tapi Daud kemudian dipilih oleh Tuhan ketika dia diremehkan oleh orang karena cuman penggembala ternak biasa. Kemudian kita bertemu dengan Gideon. Gideon berkata bahwa dia punya tipe cenderung penakut. Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel ketika dia dapat tugas? Dia bilang, ketahuilah kaumku ini paling kecil Tuhan di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling hina, paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tapi kemudian kita bisa melihat bukan bagaimana Tuhan juga menuntun hidup Gideon untuk dijadikan seorang pemimpin. Dan kemudian yang tadi terakhir kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17. Ia sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, manusia biasa, firman Tuhan bilang. Ia juga punya rasa takut, punya rasa khawatir, dan juga pernah hampir frustasi ketika Tuhan mempercayakan dia sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, mengatasi kelemahan dan ketidakmungkinan. Bahwa nothing's impossible, segala sesuatu itu pasti mungkin kalau berani, begitu ya, berani menembus segala sesuatu yang rasanya nggak mungkin itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa everything possible, mengalahkan ketidakmungkinan karena segala sesuatu itu mungkin. Ayat yang akan saya ambil adalah 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata demikian untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara merasa seperti orang-orang yang sudah saya sebutkan, tokoh-tokoh Alkitab di atas. Kita merasa takut, kita bisa merasa khawatir, kita merasa nggak mampu, punya kepercayaan diri yang lebih untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih, yang mungkin aku nggak sampai di situ, aku nggak mungkin bisa sampai di situ. Mari Bapak Ibu kita melihat bahwa kalau Allah yang menuntun dan menyertai, maka segala sesuatu itu jadi mungkin. Bukankah tadi orang-orang yang saya sebutkan di atas pada akhirnya Musa kita lihat menjadi orang yang begitu luar biasa sebagai pemimpin yang hebat, Daud menjadi raja yang hebat, Gideon juga menjadi pemimpin yang luar biasa, Elia juga menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Diawali berangkat juga bukan dari orang yang luar biasa, yang punya keberanian dan keyakinan yang kuat, tapi mereka juga lahir dari rasa ketidakmampuan akan apa yang ada pada dirinya. Tapi ketika tangan Tuhan menyertai, maka mereka mempercayakan segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka membuat keputusan yang bijak sudah mereka lakukan. Bagaimana untuk Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini? Adakah kita sedang merasa sesuatu yang yaitu tadi, saya nggak bisa, saya mungkin nggak mampu sampai tahap itu, siapalah saya dan lain sebagainya. Tapi mari kita ingat, tokoh-tokoh tadi itu boleh jadi inspirasi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu. Dan mari kita lihat bahwa ketika kita belajar memutuskan sesuatu dengan bijak, tentunya dengan pertolongan Tuhan kita minta. Maka Elia berdoa untuk minta hujan pun Elia nggak sekedar biasa-biasa, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Maka segala sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, yang pertama adalah untuk bisa kita masuk ke sana adalah menerima diri kita apa adanya, Bapak Ibu, adalah langkah awal menuju rencana Tuhan. Jadi kita tahu bahwa memang kita punya kelemahan dan keterbatasan, tapi kita percaya kalau Tuhan yang campur tangan, maka kita bisa berbuat sesuatu yang tentunya apa yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi kalau memang itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sana kita bisa melihat bahwa setiap hari itu adalah kesempatan saya dan Bapak Ibu Saudara memilih kita mau terus maju atau kita menyerah pada keadaan. Kita berpikiran positif atau kita berpikiran negatif. Semua itu bergantung pada keputusan yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan ambil. Maka kembali lagi, kalau kita
berani maju, ya kita akan mengalami kemenangan sekalipun banyak rintangan. Tapi kalau kemudian kita sudah punya perspektif, cara pandang, mindset yang berkata aku nggak bisa, aku pasti kalah, maka itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi, saya boleh ambil ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Segala sesuatu yang harus kita putuskan dalam hidup kita, mari kita memutuskannya sesuai dengan apa yang firman katakan. Filipi 4 ayat 8 berkata bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang benar, supaya apa keputusan yang akan kita ambil juga benar, kira-kira begitu. Dan kemudian kita ingat yang ketiga, poin yang pertama menerima diri, dan kedua adalah setiap hari adalah kesempatan kita untuk memilih, dan yang ketiga adalah kita ini berharga tentunya di mata Tuhan dan sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Efesus 2 ayat 10 berkata, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara, hidup di dalamnya. Maka pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun ketidakmungkinan yang ada dalam bayangan dan dalam benak kita, mari kita taruh itu di bawah kaki Tuhan. Minta kalau memang Tuhan mau bekerja atas saya melampaui segala hal yang tidak mungkin buat saya, maka itu bisa jadi. Dan kita percaya Tuhan itu punya rencana-rencana baik, rencana indah yang dipersiapkan seperti kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau waktu itu Elia tidak keluar dari rasa keminderannya, ketidakmampuannya, maka dia selamanya tidak akan pernah dipakai Tuhan dalam pekerjaan baik. Hari itu karena dia berani dan melewati seluruh hari-harinya atau seluruh kekurangan, keminderannya dan keterbatasannya, dan dia tahu Tuhan pasti tolong dia, maka kemudian sesuatu yang besar sudah terjadi, bukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia berdoa di hadapan Tuhan, padahal firman Tuhan udah awali dengan kalimat apa tadi? Dia manusia biasa, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja atasnya, di atas ketidakmampuan Elia sebagai seorang manusia biasa, maka ketika dia berdoa minta supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, itu terjadi. Lalu ayat 18, ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dia minta hujan nggak turun, ya nggak turun juga. Tapi ketika dia minta hujan turun, hujan pun turun atas bumi. Dan itu karena seorang yang bernama Elia mempunyai keyakinan yang hebat, keteguhan yang luar biasa, yang awalnya dia tidak seperti itu. Kenapa Elia bisa? Kenapa tokoh-tokoh tadi yang saya sebut bisa? Ya karena mereka percaya bahwa sepanjang tangan Tuhan menyertai mereka, maka kemustahilan menurut manusia, kalau Tuhan yang bekerja, akan menjadi sesuatu yang mungkin, dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat, dampaknya luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, siang hari ini apapun yang menjadi ketidakmungkinan itu dalam hati pikiran kita, mari kita singkirkan, kita berdoa datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Kalau memang Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu itu bisa terjadi. Yakinilah kebenaran ini, buatlah keputusan yang bijaksana, karena bagaimanapun kalau Tuhan bekerja, Tuhan bersama kita, maka hal yang gak mungkin pasti jadi mungkin. Percayalah, Tuhan itu merencanakan segala sesuatu yang baik atas saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi menutup renungan ini, Efesus 2 ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara bersedia dipakai oleh Tuhan dan bersedia dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita datang kepada Dia, minta kepada Dia apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, untuk kita boleh lakukan itu untuk sekeliling kita, untuk hidup kita, dan untuk tentunya nama Tuhan boleh menjadi kesaksian di mana-mana. Kiranya itu kebenaran yang boleh saya sampaikan secara sederhana menolong kita siang hari ini. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong kami siang hari ini. Mari kiranya Tuhan terus akan pimpin sertai kami, sehingga kami siang hari ini boleh tetap diberkati Tuhan, tetap dalam pimpinan Tuhan apapun jalan yang sedang kami lalui. Adakah jalan-jalan kami penuh kemustahilan, tapi biarlah kami datang kepada Tuhan seperti para hamba-hambamu, tokoh-tokoh Alkitab yang sudah diceritakan siang ini. Mereka datang dengan segala kelemahan dan mereka tahu mereka tidak mampu dan penuh kemustahilan jalan-jalan di depan mereka. Tapi ketika tangan Tuhan bekerja, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Allah bersama dengan mereka. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang singkat dan jauh daripada sempurna ini, supaya ini boleh jadi berkat buat kami. Mari Tuhan, Kau terus bekerja dan tuntun langkah hidup kami, karena dengan langkah-langkah yang Kau terus pegang tangan kami mampu menjalani segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.